Halo, selamat datang di channel YouTube kita Thompson Network. Ketemu lagi bersama saya Dinda Safira dan kita kali ini ngobrol-ngobrol lagi ya, sahabat Thompson. Apa kabar Anda hari ini? Apa kegiatan Anda? Mungkin sedang bekerja atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang kemarin-kemarin gak sempat nih karena sibuk ya, dan mungkin saat ini Anda lagi family time, bisa dibilang seperti itu, bersama keluarga. Dan ini pas banget nih kalau kita ngomongin family time, sahabat Thompson, waktu bersama keluarga. Untuk sebagian orang karena kesibukan kerja mungkin tidak ada waktu untuk berkumpul bersama keluarga, tapi di hati kecilnya pasti ingin gitu ya, ingin berkumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama buah hati, pasangan ya, untuk meningkatkan bonding antara satu sama lainnya, baik dengan anak ataupun dengan pasangan. Nah, tapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak sempat ya, tidak sempat menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan ada juga sebagian dari orang yang salah mengartikan apa itu family time. Nah, saat ini kita akan bahas soal family time, dan senang sekali saat ini sudah ada Mbak Luh Putu Ella Vilayanti, benar? Benar. Beliau adalah seorang sarjana psikologi dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Badung. Halo Mbak Ella, apa kabar? Halo Mbak Fira. Halo sahabat Thompson. Iya. Baik ya, sehat? Sehat. Ini senang sekali nih sudah menyempatkan waktu bermain-main di channel YouTube kita. Kita ngobrol, sharing, memberikan informasi untuk sahabat Thompson yang mungkin salah kaprah tentang family time ya. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh tentang family time, mungkin Mbak Ella bisa jelaskan dulu sebenarnya apa sih definisi dari family time? Silakan. Oke, pasti sebagian besar sahabat Thompson tahu ya family time itu apa. Tapi menurut dari definisi yang saya temukan, family time merupakan waktu yang dihabiskan bersama keluarga, di mana semua anggota keluarga secara bersama-sama melakukan interaktif yang menyenangkan dan berkesan. Pastinya family time itu nggak cuma sendiri ya, ada anggota keluarga yang lain, ada pasangan, ayah, ibu, dan anak, dan interaksinya itu tentunya yang berkualitas, menyenangkan, dan berkesan bagi semua anggota keluarga. Oke, itu yang berkualitas, berkesan bagi seluruh anggota keluarga ya. Jadi yang namanya family time bukan hanya berdua ya, tapi seluruh anggota keluarga, bukan hanya sebagian yang seperti tadi sudah dikatakan Mbak Ella, untuk menciptakan kesan yang berkualitas, juga berkesan gitu ya. Tapi banyak persepsi di luar sana family time itu, oke, ini waktunya family time, akhirnya jalan-jalan gitu ya. Keluar dari rumah, biasanya seperti itu tuh, identik dengan bepergian. Nah, saat situasi seperti sekarang ini pandemi kan, kita juga dihimbau lebih baik beraktivitas dari rumah, dan kalau ingin berpergian, kalau bisa juga jangan keluar kota gitu ya. Ini karena banyak orang yang berpersepsi bahwa family time harus keluar rumah, pergi melancong gitu ya, traveling bersama keluarga. Tapi di saat pandemi kan agak-agak susah nih untuk melakukan itu. Nah, ini apa nih yang harus dilakukan untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga? Sebenarnya family time itu nggak harus jalan-jalan ya, nggak harus jalan-jalan. Kan banyak aktivitas di rumah yang bisa kita jadikan family untuk family time. Untuk seperti sarapan pun kita bisa untuk memanfaatkan waktunya untuk family time. Sarapan, makan siang atau makan malam, atau menjelang tidur itu pun kita bisa pakai untuk family time. Asalkan kita tetap memanfaatkan itu untuk jadi yang berkualitas. Jangan ada gangguan apapun itu yang mengganggu aktivitas kita bersama keluarga. Nah, untuk di masa-masa pandemi ini, rasanya kalau kita kan di rumah semua nih, yang ya hampir anak-anak di rumah gitu kan, orang tua ya ada yang bekerja, ada yang di rumah. Kita bisa manfaatkan untuk menemani anak, belajar, bermain bersama, bercerita bersama. Ya banyaklah aktivitas yang kita bisa kerjakan di rumah gitu. Oke. Jadi memang tidak harus
pergi keluar rumah ya Mbak Ella ya untuk menghabiskan waktu. Jadi Anda juga mungkin selama ini berpikiran family time harus jalan-jalan bersama keluarga, padahal tidak sepenuhnya benar ya, karena family time bisa Anda lakukan juga di rumah bersama keluarga. Di saat-saat seperti ini sebenarnya waktu yang pas ya, karena sebagian kita bekerja dari rumah mungkin ya, kemudian belajar juga dari rumah yang sebelumnya disibukkan dengan pekerjaan aktivitas di luar rumah, mungkin pekerjaannya yang menuntut untuk dilakukan di luar rumah. Sekarang di saat pandemi mungkin ini sebuah momen yang bisa Anda manfaatkan untuk bisa kembali berkumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama anak-anak, pasangan, berkomunikasi yang mungkin selama ini jarang dilakukan ya. Tapi nih Mbak Ella, untuk sebagian kita juga baik suami, baik ayah, baik ibu itu kan sekarang rata-rata semua bekerja ya. Dan bekerja bukan hanya kepentingannya untuk memenuhi kebutuhan di keluarga, otomatis harus bekerja, sehingga ya secara terpaksa tidak ada waktu berkumpul bersama keluarga, padahal di hati kecilnya pengen nih menghabiskan waktu bersama keluarga nih ya Mbak Ella ya, tapi kewajiban, tuntutan yang memang agak susah untuk menyempatkan waktu bersama keluarga. Nah, untuk orang-orang yang sibuk seperti ini nih Mbak Ella, nggak ada waktu karena pekerjaan nih, tapi dia pengen ada waktu yang bisa menghabiskan waktu untuk bersama keluarga. Apa nih yang mereka bisa lakukan untuk orang-orang yang seperti ini? Untuk orang yang seperti itu, yang sibuk gitu ya. Untuk yang bekerja, apakah waktunya itu full sampai malam? Gitu, ya gitu kan. Kadang nggak ada libur. Ya pastinya untuk orang-orang yang bekerja pasti dapat libur walaupun itu sehari. Walaupun itu sehari. Nah, di sehari itu apakah mereka tujuan mereka libur itu untuk apa ini? Apakah untuk beristirahat, untuk memiliki waktu untuk keluarga atau bagaimana? Nah, ketika seorang keluarga apabila dia ingin memiliki waktu untuk keluarganya, dia bisa memanfaatkan hari libur itu walaupun sehari aja. Nah, sehari itu kita bisa memanfaatkan walaupun tidak full satu hari, kita bisa manfaatkan itu sejam, 2 jam, asalkan itu semua bisa berkumpul, semua bisa saling sharing, dan itu bisa menghasilkan waktu yang berkualitas untuk satu sama lain. Baik, jadi bukan hanya di luar rumah nih sahabat Thompson, dan bukan hanya membutuhkan waktu yang panjang jika memang disibukkan dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya, seperti yang dikatakan Mbak Ella, 1 jam pun bisa Anda manfaatkan untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga secara berkualitas gitu ya, baik dari sisi komunikasinya ataupun dari sisi aktivitasnya. Nah, dari tadi kita ngomong family time, melakukan kegiatan berkumpul bersama keluarga, sebenarnya manfaatnya apa sih ya Mbak Ella? Kalau manfaatnya itu kan ada bagi orang tua dan anak sendiri. Untuk bagi orang tua itu bisa untuk menjalin keharmonisan antar keluarga. Ketika orang tua sudah harmonis, sudah saling mengerti satu sama lain, pasti ada jadi contoh untuk anak-anaknya untuk ke depan, untuk hubungan anak-anaknya ke depan. Nah, itu manfaat yang pertama. Untuk yang kedua itu anak untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Apalagi kalau kita punya anak kecil, anak kecil kan, kalau kita lihat pulang kantor, kita lihat tingkah lucunya, itu pasti nanti kita terhibur, kita stres kita tuh hilang gitu. Ketika stres kita itu hilang, kita bisa tersenyum sama keluarga, otomatis energi kita itu kembali. Jadi imun kita juga meningkat, seperti itu. Ya, pokoknya yang untuk kerjaan janganlah dibawa pulang gitu. Lihat anak-anak dulu bagaimana gitu. Terus ya yang ketiga itu membangun anak untuk memberikan hal yang positif untuk anak. Untuk anak itu, jadi anak-anak itu jadi belajar hal yang baik dari family time itu. Belajar hal yang baik seperti ketika anak-anak diberikan nasihat, diberikan sharing, gitu, anak-anak mendapatkan insight gitu loh. Oh, aku harus seperti ini nih, harus seperti ini nih. Ketika anak tuh bercerita, jadi orang tua bisa mengajarkan yang positif, anak mendapatkan hal yang juga yang positif. Nah, untuk bagi anak sendiri itu ketika anak-anak berkumpul sama orang tua, dia tuh merasa
dihargai, dicintai dan diperhatikan sama orang tua. Lalu orang tua aku nih punya waktu loh buat aku. Orang tua ini punya waktu buat aku. Orang tua ini sangat menyayangi aku sebagai anaknya. Jadi walaupun mereka sibuk, mereka pun mesti punya waktu untuk aku, walaupun cuma sebentar. Itu yang dirasakan anak. Terus kalau yang kedua itu membangun mengajarkan anak untuk bersosialisasi. Ketika anak-anak dalam lingkup keluarga sudah bagus sosialisasi, komunikasinya, tapi kalau dia keluar nanti pasti dia bisa bersosialisasi dengan baik, beradaptasi dengan baik. Dia tidak takut-takut lagi untuk ngobrol ataupun saling sapa dengan orang seperti itu. Terus yang ketiga, anak-anak memiliki memori yang indah. Ketika dia kecil, ketika dia kecil dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi mereka. Otomatis saat mereka dewasa, mereka akan berpikir, aku harus seperti ini nanti ketika aku dewasa. Aku harus aku harus mengelilingi juga anak-anakku nanti dengan kasih sayang gitu. Itu sih manfaatnya. Ya. Jadi manfaatnya dirasakan baik dari sisi orang tua ataupun dari sisi anak, sama-sama ada aura positif ya pastinya di lingkungan keluarga kalau ini rutin dilakukan ya. Hubungan dengan pasangan bisa harmonis, hubungan dengan anak juga bisa semakin dekat dengan adanya family time ini ya. Begitu ya Mbak Ella ya. Baik, seru sekali nih perbincangan kita. Mungkin ini bisa menjadi insight baru juga untuk sahabat Thompson yang mungkin aja sedikit lupa dengan pentingnya waktu berkumpul bersama keluarga karena asiknya bekerja mungkin ya dari tuntutan kebutuhan hidup yang akhirnya memaksa kita untuk bekerja lebih, padahal tanpa kita sadari keluarga juga butuh perhatian kita sahabat Thompson. Jadi yuk mulai dari sekarang luangkan waktu sejenak, sejam 2 jam untuk bisa quality time dengan keluarga, baik dengan anak ataupun dengan pasangan. Terakhir nih Mbak Ella, sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin ada pesan-pesan Mbak Ella untuk sahabat Thompson terkait dengan family time ini, silakan. Untuk sahabat Thompson, sebenarnya tadi saya lupa menyampaikan ada beberapa cara agar kita bisa menerapkan dengan baik family time itu di rumah. Ya. Yang pertama itu sepakati waktu. Sepakati waktu. Kita diskusikan sama keluarga apa yang kapan kita punya waktu bersama-sama, jam berapa, hari apa. Walaupun itu cuma waktu sarapan, makan malam, yang penting itu konsisten, tidak konsisten, tidak dirubah-rubah. Nanti misalnya sekarang, terus besok minggu depannya lagi nggak gini, kan jadinya nggak maksimal jadinya. Yang kedua itu jangan ada distraksi, jangan ada gangguan saat kita ngobrol, walaupun itu cuma berkumpul family time, walaupun itu cuma sejam. Jangan sampai kita ada gangguan notifikasi, telepon, email, ada tamu, gitu. Jangan sampai kan itu bisa merubah perhatian kita lagi. Kita sedang asik-asik nih gini, tapi pada ada yang asyik telepon, asyik terima tamu, kan nggak maksimal juga efeknya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa dengan bermain bersama. Seperti yang tadi saya bilang kan, apabila bisa menyempatkan waktu sama anak-anak, gitu ya. Anak-anak apabila anak-anak masih kecil, itu bisa memanfaatkan waktunya walaupun cuma 5-10 menit, asalkan itu tidak ada gangguan apa-apa. Ya. Ada lagi tambahan? Kemudian jangan sibuk sendiri. Jangan sibuk sendiri, Ada yang misalnya lagi cerita, tapi kakaknya sibuk main handphone gitu ya, Ada yang sibuk chatan gitu. Misalnya ketika mau ngumpul nih, terus yang lainnya pada kemana gini. Itu jangan sibuk sendiri. Kembali lagi ke aturan pertama. Ya, baik. Tetapkan jadwal yang konsisten. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Kalau memang ada kesibukan, kemarin-kemarin nggak sempat, tapi pengen berkumpul bersama keluarga, ini tipsnya dari Mbak Ella untuk bisa meluangkan waktu bersama anak ataupun bersama pasangan. Pertama, buat jadwal dulu ya, Mbak Ella. Kemudian konsisten dengan jadwalnya. Buat aturan-aturan di saat melakukan family time. Salah satunya dengan jangan ada gangguan. Jangan ada gangguan, jangan
jangan menggunakan gadget selama berkumpul bersama keluarga karena itu sangat-sangat mengganggu ya. Dan family time itu bukan hanya dilakukan harus bepergian ya, tapi juga bisa dilakukan di rumah sambil makan siang seperti Mbak Ella katakan, sambil sarapan ya. Itu bisa menjadikan quality time, family time bersama seluruh anggota keluarga. Terima kasih loh Mbak Ella sudah memberikan tips-tips yang berguna untuk kita, khususnya untuk kita yang mungkin sibuk dengan pekerjaan, akhirnya lupa dengan keluarga, sedikit lupa ya, sehingga tidak ada waktu yang berkualitas banget. Jadi yuk mulai dari sekarang kosongkan waktu untuk bisa family time bersama seluruh anggota keluarga. Mulai dari sekarang tetapkan nih kira-kira kapan ya. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bisa menjadi insight baru semua untuk sahabat Thompson. Terima kasih loh Mbak Ella atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk sahabat Thompson yang sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan kalau ada saran kita mau bahas apa bisa langsung komen aja. Saya Dinda Safira, jangan lupa like, share, dan komen, dan juga jangan lupa juga subscribe ya channel YouTube kita. Bye bye.